Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita membasahi lisan kita, lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat itu semua Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama yadhkiru ba'duna ba'dan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk berbagi, sharing, yang mana juga hari ini adalah hari Rabu. Kita sudah masuk 17 Sya'ban ya. Hari ini 16 masuk ke 17 Sya'ban, yang mana kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrul khairat wal barakat. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Wa qad tarakana ala mahajjatil bayda lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa purnama kita tidak berjumpa ya. Kalau saya catat terakhir itu kita ya itu di tanggal 1 bulan 10 ya, sekarang tanggal 4 bulan 2 ya. Ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk melanjutkan pembacaan sebuah kitab yang mulia, kitab yang ya istimewa, kitab yang sangat bermanfaat insyaallah taala, Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dan terakhir kalau tidak salah dalam catatan saya itu kita sudah masuk ke poin 13 dari 24 sebenarnya.
karena poin yang ke-25 itu adalah penutup dari beliau pada bab mubtilatil Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan agama Islam, kemudian juga menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau memberikan judul Mubtilatul Islam, bab Mubtilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk bisa merasakan lezatnya keimanan, keislaman. Tetapi ternyata para jamaah sekalian, di sana ada perkataan, perbuatan, keyakinan yang bisa membatalkan keislaman kita. Jadi keislaman ini hidayah dan sulit mendapatkannya. Lebih sulit lagi kita untuk menjaganya. Hidayah itu mungkin sekali kita dapat, tetapi menjaga hidayah itu adalah sampai mati. Bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini para jemaah sekalian. Begitu juga dengan keimanan, ketakwaan, bahwa ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu yazidu wa yankusu. Yazidu bit ta'at wa yankusu bil maksiat. Bahwa keimanan seorang itu tidak tetap, tetapi berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun. Naik ketika melakukan ketaatan-ketaatan, dan turun ketika dia terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, ya, perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-13, perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang adalah inkaru syai'in min asma'illahi aw sifatihi aw af'alihi thabitati fil kitab wa sunnati sahihati min ghairi jahlin wala ta'widin. Para jemaah sekalian, mungkin ini murojaah. Bagaimana seorang hamba mengetahui tentang Allah? Pernah ditanyakan di majelis ini? Bagaimana seorang hamba, seorang manusia, kita mengetahui tentang Allah? Bagaimana caranya? Tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada metode kecuali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya tentang dirinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya tentang dirinya di dalam Al-Qur'an melalui informasi utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, huwallazi khalaqas samawati wal ard, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal keislaman yang ketiga adalah mengingkari sesuatu atau satu nama di antara nama-nama Allah yang maha indah, atau satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang maha tinggi, atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ini bisa membatalkan keislaman seorang. Yang mana nama, sifat dan perbuatan Allah itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sunnah yang sahihah, min ghairi jahlin wala ta'wilin. Ada catatan boleh sedikit, ya, bukan karena kebodohan pengingkaran itu,
bukan karena takwil pengingkaran itu. Ala ilmin, ala maksudin, di atas ilmu, dia mengetahui. Jelas kira-kira poin yang ke-13. Jadi mengingkari salah satu nama di antara nama Allah atau sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah, ya, min ghairi jahlin. Dia mengingkarinya bukan karena tidak tahu, gitu maksudnya. Atau pengingkarannya karena penakwilan, bukan. Kalau itu hal yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tanpa kebodohan dan takwil. Apa itu takwil? Para jemaah sekalian, makna takwil ini mengalami pergeseran, mengalami perubahan. Kalau dulu takwil itu adalah tafsir, menjelaskan. Sebagaimana doa Nabi kepada keponakan beliau Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia Ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarkanlah takwil. Takwil di situ tafsir Al-Qur'an. Kemudian ketika ilmu-ilmu di luar Islam berinfiltrasi, berasimilasi dengan Islam, sehingga mengalami pergeseran, salah satunya makna takwil itu sendiri. Takwil sekarang itu maknanya adalah memalingkan sebuah makna kepada makna yang lain yang bukan hakiki. Itu mentakwil. Makanya sekarang itu untuk membedakan mana takwil, mana tafsir, ya digunakan kalau ini tafsir, ini takwil. Kalau dulu takwil itu tafsir. Min ghairi jahlin wala ta'widin. Jadi memalingkan dari makna yang sebenarnya. Misal, ya, misalkan makna al-yad, yad itu maknanya tangan, dipalingkan ke makna yang lain, makna yad di satu ditakwil al-qudrah, kekuasaan. Misal. Baik, para jamaah sekalian, untuk masalah asma dan sifat dan fi'il ini, ya, itu tauhid asma dan sifat. Bahkan ada sebuah kitab khusus membahas tentang masalah ini, yakni Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin kita bawakan sedikit, kita nukil dari sana sedikit. Wa minal imani billah, ketika beliau menjelaskan tentang iman kepada Allah, di antara iman kepada Allah al-imanu, beriman bima wasafa bihi nafsahu, beriman dengan apa yang dia Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, dan apa yang disifatkan, ya, tentang Allah oleh utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, wala ta'tilin, tanpa menta'til, wa min ghairi takyifin, tanpa mentakyif, wala tamsilin, tanpa mentamsil. Kita jelaskan satu persatu. Tahrif, tahrif itu menyelewengkan maknanya. Ada dua makna tahrif itu. Tahriful lafzi, tahriful maknawi. Memalingkan lafaznya, ya, lafaznya ditambah satu kata, satu huruf atau satu kata. Adapun memalingkan maknanya, maknanya dipalingkan ke makna yang lain. Itu tahrif. Min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan. Contoh tahrif itu penyelewengan, ya, lafaz Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahmanu, Allah Maha, ya, pengasih, alal arsy istawa, di atas aras bersemayam. Ditahrif maknanya bukan istawa tapi istaula, ditambahkan huruf lam. Istaula maknanya menguasai. Itu tahrif. Min ghairi tahrifin, tanpa menjamin. Misalkan ditahrif dengan satu kata, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, jaa datang, rabbuka Rabbmu, kemudian ditahrif
bukan waja'a rabbuka, tapi waja'a amru rabbika, perkara perintah Rabbmu, datang perintah Rabbmu, bukan ja'a, ya bukan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mentahrif. Ahlussunnah wal jamaah min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wala ta'tidin, meniadakan ya asma Allah, sifat Allah, ya tidak mengimaninya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak akan serupa dengan apapun, dengan makhluknya. Wa huwa, dan dia as-sami'. Allah menamakan dirinya dengan as-sami', maha mendengar, sifat mendengar, namanya as-sami', sifatnya as-sam'a, mendengar. Al-basir, maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan bahwa dia as-sami' al-basir. Wala ta'tilin, wala atau min ghairi takifin, tanpa bertanya bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah datang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginformasikannya. Wala takifin, dan tidak menanyakan bagaimana. Wala tamsilin, tanpa mentamsil, mentashbih Allah dengan makhluknya. Oh begini nih sebagaimana kita, tidak. Wala tamsilin. Ya kalau perkataan Imam Malik itu ditambah wal imanu bihi wajibun, beriman terhadap asma dan sifat Allah itu perkara yang wajib, harus berpahala kalau kita mengimani, berdosa kalau kita mengingkari. Bahkan di sini inkaru syai'in min asma'illahi aw sifatihi aw af'alihi. Itu yang poin yang ke-13, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, poin yang ke-14, adamul imani bi jami'i rusulil ladzina arsalahumullahu li hidayatin nas aw intiqasi ahadihim liqaulihi ta'ala la nufarriqu baina ahadim birrusuli. Tidak beriman dengan seluruh para rasul yang Allah utus mereka kepada manusia untuk menunjukkan mereka, untuk memberikan petunjuk kepada manusia atau mengurangi jumlah mereka. Ini hal yang bisa membatalkan keislaman, dan itu merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya kepada manusia untuk menunjukkan mereka ya kepada ya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kami tidak membedakan salah seorang pun di antara para rasul. Rasul itu banyak, ratusan ribu, mungkin sekitar 124.000. Rasul pertama disebutkan dalam sebuah hadis adalah Nuh alaihi salam, dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu idza taqada ada masalahiyatin hukmil islami aw ajazal hukma bi ghairihi. Ini harus agak hati-hati memahaminya, harus dengan baik. Yang ke-15, memutuskan perkara berhukum dengan bukan yang Allah turunkan. Ini bisa membatalkan keislaman. Idza takhada, dengan catatan kalau beliau dengan catatan ada masalahiyatin, dengan catatan kenapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Karena meyakini bahwa hukum yang diturunkan Allah sudah tidak berlaku, sudah tidak sesuai ya dengan kondisi zaman sekarang.
atau membolehkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kira-kira ya? Di kita gimana nih? Hukum Allah atau bukan? Hukum manusia ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hunaka tafasil, di sana ada perincian-perincian orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, karena bunyi ayatnya pun seperti itu. Ya, yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang kafir. Ini yang pertama, yang menjadi poin ketika meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan ya tidak maslahat bagi manusia. Kalau ada keyakinan seperti itu batal keislamannya. Atau membolehkan hukum selain hukum Allah. Tetapi ketika tidak meyakini hal ini, dia berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, tetapi dia meyakini bahwa hukum Allah itu lebih maslahat. Maka ayat selanjutnya itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka orang zalim. Ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi kesimpulannya bahwa ada perincian orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, bisa dia kafir ini ketika meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak maslahat, bisa dia zalim, bisa dia fasik, tidak bisa dikebiah uyah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir seluruhnya, tidak. Ayatnya pun seperti itu ya, dia bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Yang ke-16 para jemaah sekalian, yang bisa membatalkan keislaman seorang adalah at-tahakkumu li ghairil Islam atau adamir ridha bi hukmil Islam atau yara fi nafsihi dayiqan harajan fi hukmihi, menjadikan hukum selain Islam atau tidak ridho dengan hukum Islam, atau melihat dalam dirinya berat, sempit ya terhadap hukum Islam ya. Menjadikan hukum selain Islam atau tidak ridho dengan hukum Islam, atau melihat dirinya berat kalau hukum Islam ditegakkan. Bagaimana kondisi umat Islam di Indonesia? Ketika seorang teriak hukum Islam, mungkin pertama kali dia yang menolak, yang menentang, dan itu sebagai gambaran bahwa bodohnya umat Islam tentang ajaran agamanya. Padahal dia kalau pelajari tentang hukum Islam, maka itu sangat maslahat. Contoh saja tentang masalah kisos. Di dalam surat Al-Baqarah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos ya, bagimu ada kehidupan wahai orang yang berakal. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan. Loh, bagaimana kehidupan? Orang yang membunuh dibunuh lagi. Betul. Kisos itu adalah orang yang membunuh dibunuh lagi. Itu menjadi efek jera dan menjadi rem yang sangat kuat. Orang tidak memudah-mudahkan, tidak meringankan untuk membunuh, melenyapkan darah muslim. Ya. Qul muslimi al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Ketika hukum itu bukan hukum Islam dan tidak ada kisos, orang dengan mudah saja, perkara sepele, perkara ringan, salah pegang, salah ambil, bunuh.
perkara 1000, 2000, begitu murahnya nyawa. Padahal membunuh itu adalah dosa besar, balasannya dibunuh. Tetapi ketika Islam itu ditegakkan hukum kisos, orang mikir 17 kali, kalau saya membunuh, saya dibunuh lagi. Sehingga orang akan berpikir ulang, memudah-mudahkan, dan akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Para jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-16, menjadikan hukum selain Islam atau tidak ridho dengan hukum Islam, atau melihat dirinya sempit, berat di dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka hakikatnya tidak beriman sampai menjadikan engkau Muhammad pemutus perkara, menjadikan hakim fima syajara bainahum, pada perselisihan ya di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati, tidak ditemukan dalam diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, dari yang apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang ke-17, i'ta'u ghairillahi haqqut tasyri'i. Ini poinnya, memberikan kepada selain Allah hak untuk membuat undang-undang, tasyri', membuat syariat, undang-undang, peraturan, hukum, seperti diktator atau demokrasi atau yang lainnya yang membolehkan ya untuk membuat syariat, undang-undang, hukum yang menyelisih daripada syariat Allah. Memberikan hak kepada selain Allah untuk membuat ya undang-undang atau hukum. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan syara'u lahum, yang mensyariatkan bagi mereka, minad din, dari agama, ma lam ya'dam bihillah, yang tidak mendapatkan izin dari Allah. Ke-18, tahrimu ma ahalallah atau tahlilu ma harramallah. Yang ke-18, yang bisa membatalkan keislaman seorang adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh, kata haliliz zina, ya, menghalalkan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu ya perbuatan fahisyah dan seburuk-buruk jalan. Saya nggak tahu nih hukum yang beredar sekarang tentang kumul kebo ya atau yang lainnya. Para jemaah sekalian, zina ini dosa besar, dan konsekuensinya ketika seorang belum menikah kemudian berzina, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, tidak boleh ada di kampung tempat tersebut. Kalau dia sudah menikah atau pernah menikah, maka kemudian berbuat zina, itu adalah dirajam, dilempar dengan batu kerikil yang kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dilempar sampai meninggal. Itu konsekuensi daripada perbuatan zina yang nas'alullah al-afiyah di zaman sekarang begitu murah, begitu mudah. Bahkan ya, apakah sudah sampai kita kepada hadis Nabi, sayati ummati ya,
akan datang pada umatku satu masa yastahil hirra wal harira, ya, yang menganggap halal karena sudah banyaknya orang melakukan sehingga dianggap halal, bukan menjadi halal, karena hukum itu selamanya tidak akan berubah. Haram tetap haram sampai hari kiamat, halal tetap halal sampai hari kiamat, dan tidak akan berubah. Tidak kemudian karena banyak orang melakukannya menjadi boleh, tidak. Ya. Katahliliz zina, ya, seperti ya penghalalan zina, awil khamri, termasuk minuman keras, bahkan dijual bebas, termasuk mungkin di Alfa, di Indomaret itu ya ada ya, khamr zero, khamr bukan itu ya, 0% tapi bintang. Gimana tuh? Katahlili zina awil khamri awil riba ghairi muta'awil, atau riba yang tidak ditakwil. Ya, riba yang tidak ditakwil, karena di sana ada riba tapi seakan-akan bukan riba. Ya, tapi kalau ditakwil itu hal yang lain. Tapi ketika tidak ditakwil, maka itu bisa membatalkan keislaman seseorang, menghalalkan riba. Padahal riba itu adalah, kata Allah dalam Al-Quran, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dan mengharamkan riba. Tapi riba yang tidak ditakwil, tidak ditakwil itu, ya, misalkan orang menyangka riba itu bunga, gitu ya, ada pinjaman kemudian pengembaliannya ada tambahan, itu riba. Tetapi kalau jual beli, itu jual beli, walaupun di dalamnya adalah ada riba, itu namanya riba yang ditakwil. Mungkin seperti apa? Kita beli motor secara kredit lewat, ya, apa gitu kan, lewat bank, intinya seperti itu kan riba sebenarnya. Tapi riba yang ditakwil ini kan jual beli, kita beli rumah tapi ada pihak ketiga, sebenarnya riba juga itu, ya, karena itu pinjaman yang kembalikannya ada tambahan dana. Ya, tahrimu ma ahalallah atau tahlilu ma harramallah. Yang ke-19, al-imanu bil mabadi'i al-haddamah, beriman atau mengimani ajaran-ajaran dasar-dasar, ya, ajaran al-haddamah yang merusak. Seperti apa? Komunisme, ateisme, primansonri atau sosialisme, marxisme, sekuler atau nasionalisme masuk di sini. Nasionalisme, tetapi allati tufaddilu ghair muslimil arabi al muslimil a'jami. Ini poinnya. Nasionalisme yang mengedepankan orang Arab, sesama Arab walaupun dia bukan muslim, daripada seorang muslim bukan orang Arab. Ya, ini nasionalisme yang terlarang, yang tidak boleh. Jelas kira-kira. Kesukuan, karena satu suku padahal dia bukan muslim dibela, yang lain padahal muslim karena beda suku tidak dibela. Itu maksudnya. Awil qawmiyyati allati tafdulu ghaira muslimil arabi al muslimil a'jami. Liqaulihi ta'ala wa man yamtaghi ghaira islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Yang ke-20,
tabdilud dini wa intiqali minal Islam li ghairihi, mengganti agama, berpindah dari Islam ke agama yang lain, murtad. Liqaulihi ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati, maka dia kafir, orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum, mereka ya hapus amalnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak, di dunia tidak bisa saling mewarisi, ya. Di akhirat nanti maka mereka adalah finnari khalidina fiha. Dan Nabi SAW bersabda, man badala dinahu faqtuluhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Murtad, ya jelas ya, keluar dari Islam, ya, pindah agama, maka itu batal keislamannya. Wahabito a'maluhum. Yang kedua satu, para jemaah sekalian, poin yang kedua satu, munasaratul yahudi wan nasara wa syuyu'iyyin wa muawanatihim al muslimin, membantu orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis, dan bekerja sama dengan mereka bahu membahu untuk memerangi kaum muslimin. Ini gimana nih untuk kemarin, gimana di Palestina itu, sampai Bapak Presiden, saya belum mempelajari itu, tapi intinya Bapak Presiden mendukung orang Israel katanya. Ya, saya nggak tahu lebih lanjutnya karena belum baca lebih lanjut. Tetapi kalau poin ini walaupun sebenarnya untuk perpolitikan ini kan rumit ya, tidak kita bisa hukumi secara nampak zahir karena rumit masalah yang seperti ini. Tetapi poinnya adalah ketika sudah jelas-jelas membantu orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis untuk membantu kaum muslimin, maka itu akan membatalkan keislaman. Dan itu sebenarnya ada juga di Nawaqil Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim al muslimin, ya. Dengan jelas-jelas membantu orang musyrik, ya, untuk memerangi kaum muslimin, itu bisa membatalkan keislaman. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ayat ini pernah viral ya. Tahun berapa itu? Pernah muncul ke permukaan, seakan-akan sebelumnya kita enggak pernah baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai wali, ya, penolong. Yang ke-22, ada mutakfiri syuyu'iyyin al-munkirina liwujudillah, tidak mengkafirkan orang komunis yang mengingkari akan adanya Allah. Orang apa namanya? Ateis ya. Bukan hanya komunis, tapi juga yang lainnya ketika meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, maka harus kita kafirkan karena jelas kekafir mereka. Ketika ada mutakfiri tidak mengkafirkan orang komunis, orang ateis, maka itu bisa membatalkan keislaman. Awal Yahudi wan Nasara alladzina la yu'minuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mengkafirkan orang Yahudi, tidak mengkafirkan orang Nasrani yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah kaffarahum faqala, karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an mengkafirkan mereka. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, tadi orang Yahudi, orang Nasrani, wal musyrikin, orang musyrik, ateis, komunis dan yang lainnya, fi nari jahannam khalidina fiha, tempatnya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dalam Nawaqidul Islam itu juga boleh menyebutkan ada mutakfir musyrikin. Jadi kita harus mengkafirkan orang musyrikin. Ketika kita tidak mengkafirkan mereka, ini bisa membatalkan keislaman, karena tauhid itu kan, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal baru'atu minasyirki wa ahli. Harus ada berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi tidak hanya al-istislamu lillah bitauhid, tidak hanya mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tidak hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi juga wal baru'atu minasyirki wa ahlihi. Harus ada pengingkaran. Ya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengingkari kaumnya, bahkan bapaknya sendiri, inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah, berlepas diri dari yang mereka sembah. Ada mutakfiris suyu'iyyin al-munkirin liwujudillah. Maka dari sini para jamaah sekalian, boleh kita mengatakan bahwa orang-orang komunis, orang-orang kafir, mereka mati dalam kekafirannya, untuk kemudian kita katakan mereka penghuni api neraka. Yang tidak boleh adalah orang-orang komunis, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani masih hidup, tidak boleh kita katakan mereka penghuni neraka. Tetapi kalau kita katakan calon penghuni neraka bisa, tapi mentakyin mereka pasti masuk neraka tidak boleh. Kenapa? Karena masih hidup, barangkali hidayah datang kepada mereka. Pertanyaannya, ada enggak sekarang sebagai idealisme, sebagai keyakinan ideologi komunis? Karena komunis yang sekarang seperti di Rusia, di Cina, sepertinya sudah berubah komunisnya. Seperti Presiden Rusia Vladimir Putin itu dekat dengan orang-orang Islam, dekat dengan orang-orang Islam, orang Chechnya, bahkan di ibu kota Rusia itu, Moskow, ada masjid yang sangat besar diresmikan oleh Putin. Ketika rapat dengan menterinya, kata menterinya, kita akan tingkatkan ekspor B2, sebutkan negeri Asia, kemudian disebutkan nama Indonesia. Nyeletuk Putin itu, Indonesia itu musim terbesar, tidak makan B2. Sudah paham dia, karena banyak berinteraksi dengan kaum muslimin di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya belum? Pak Ustaz, udah Isya? Sudah masuk ya? Kita lanjutkan atau azan dulu, atau sudah cukup? Baik, karena ini tidak bisa buru-buru, supaya bisa sampai kepada substansinya, mungkin dicukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, dan kita berhenti di poin yang ke-22,
tidak mengkafirkan orang-orang ateis, orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani atau orang kafir yang lainnya dan ragu tentang kekafiran mereka. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus memberikan ilmu kepada kita, untuk terus mendalam ilmu tentang urusan agama kita, yang dengan itu semua kita menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, kesabaran jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabuhan kebaikan hari kiamat nanti. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.